Alleluia.
Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihatnya. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengutus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari 12 murid itu, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jariku di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percayalah, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepada Yesus, "Ya Tuhan, bukan Allahku." Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus telah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, hari ini sungguh suatu hari yang istimewa. Keistimewaan hari ini terletak pada bacaan Injil yang kita dengarkan. Dalam Injil Yohanes yang kita dengar ini ada sesuatu yang istimewa, ialah peristiwa Yesus bangkit pada hari Paskah, dan sesudah kebangkitan itu dia menampakkan diri kepada para murid. Dan ketika dia menampakkan diri kepada para murid, kalimat pertama yang diucapkan kepada para murid itu, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan Yesus mengucapkan itu 3 kali. Tetapi 3 kali yang diucapkan Yesus damai sejahtera itu disertai dengan pesan istimewa. Dan saya sangka pesan itulah yang ternyata kemudian disimpan
Itulah keistimewaan hari ini, Bapak. Dan kemudian kita dalam berdoa hari ini merayakan Ekaristi pada hari Minggu Rahiman Ilahi, dan kita bertanya kira-kira apa yang saya dapat dari perayaan ini supaya saya bisa bawa pulang ke rumah sebagai oleh-oleh rohani dalam hidup saya. Bapak Ibu, pertama ialah oleh-oleh rohani yang patut kita bawa pulang sebagai ajimat ialah apa yang diucapkan Yesus tadi dalam bacaan Injil. Damai sejahtera bagi kamu. 3 kali dia bilang, Yesus bilang itu kepada para murid. Berarti hal ini mendesak, penting, tidak bisa ditunda. Hal ini harus penting dan wajar. Dan damai sejahtera itu kita kemudian kenal di dunia sekarang. Shalom, shalom. Tetapi Bapak Ibu, shalom yang dibawa dari Yesus ini disertai dengan seluruh kekayaan dan rahmat dari Tuhan Allah, dan Yesus bawa itu kepada para murid dan dia bilang, damai sejahtera bagi kamu, shalom. Jadi kalau kita di dunia ini ramai hari ini atau menyapa sama-sama lain shalom, pertanyaan kita, apakah shalom yang kita ucapkan itu dengan sebuah hal yang istimewa ialah seluruh berkat dan karunia Allah yang ada dalam diri saya, Tuhan berikan sama saya, yang dia memberikan kepada engkau. Karena Yesus buat kalimat itu kepada para murid dengan seluruh isi hatinya, dengan seluruh perasaannya, dengan seluruh kekuatan dan seluruh tenaga yang istimewa dari Allah yang berikan kepada para murid. Dan itu shalom yang istimewa. Itu hal pertama yang harus kita bawa pulang ke rumah ini. Dan ketika kita jaga di depan rumah kita bilang shalom, saya bawa pulang rahmat dan damai dari gereja sana, dari tempat di mana Tuhan memberikan itu kepada saya bawa juga ke rumah saya supaya ada damai. Berarti saya ingin di rumah itu ada kedamaian. Di rumah itu ada persaudaraan. Di rumah itu ada kasih sayang. Di rumah itu ada pengampunan. Di rumah itu ada kerjasama. Di rumah itu ada rela berkorban. Kalau itu ada, maka betul-betul shalom bermakna. Itu hal pertama Bapak Ibu yang barangkali menjadi modal untuk kita pulang. Kita tahu bahwa Yesus menyapa itu untuk kita semua. Sehingga kita bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan, tetapi dia tetap menyertai kita dengan shalom. Satu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita bermenung dengan baik tentang Injil hari ini, maka menjadi permenungan tertinggi adalah kesadaran ini bahwa sabda Tuhan Yesus itu kita boleh mengatakan seluruh apa yang disabdakan Tuhan Yesus tersimpan dengan rapi dalam gereja Katolik, dipelihara dan diteruskan sejak para rasul sampai saat ini. Apa yang Yesus bilang itu gereja menyimpannya dengan baik, memeliharanya dan meneruskan terus-menerus, tidak terputus. Karena itu Petrus adalah poros pertama dan dia berjalan terus sampai poros terakhir yang mati hari Minggu lalu, hari Senin lalu, Paus Fransiskus. Kematian Paus itu berarti bahwa segalanya selesai. Gereja Katolik sudah mengatur. Tidak. Pausnya mati tapi gereja ini tetap jalan. Karena apa? Seluruh kekayaan dan kebaikan Allah itu tersimpan di dalamnya dengan baik. Dan salah satu yang tersimpan dengan baik ialah apa yang dibilang Tuhan Yesus dalam bacaan Injil. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni,
Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu, ini tersimpan dalam gereja sakramen pertobatan. Apa yang dibilang Yesus ini disimpan dengan cepat dan baik, dengan teliti dan dipelihara terus-menerus dalam gereja Katolik sampai saat ini. Karena itu Natal kita berusaha terus, Paskah kita berusaha terus, hari-hari lain kesempatan kita berusaha terus. Karena ini pesan Tuhan Yesus. Dan karena itulah maka para imam ditabiskan. Kalau tidak ada ini maka para imam juga tidak berguna di dunia ini. Kalau tidak ada pesan Yesus ini maka para imam tidak berguna di dunia ini. Paus juga tidak berguna, uskup-uskup juga tidak berguna. Tetapi pesan Yesus ini dijaga dan dipelihara dalam gereja. Karena itu gereja terus meneruskan kepada umatnya dari generasi ke generasi. Petrus dan para murid meneruskan kepada murid, para murid meneruskan lagi terus sampai Paus Fransiskus dan gereja tetap berjalan. Itulah kekayaan gereja atau rahmat dari Tuhan yang tetap terpelihara dari Tuhan. Hal yang demikian menjadi permenungan baik untuk kita Bapak. Yesus mengatakan begini kepada Thomas dan para murid, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tapi Ibu kita tidak melihat langsung Tuhan Yesus. Kita juga tidak menerima langsung warta Injil yang dibawa para misionaris kepada leluhur kita yang belum beragama dulu. Tetapi para leluhur kita yang belum beragama itu terima dari para misionaris, dan para misionaris bilang, kalau kamu menerima ini kamu akan berbahagia. Dan ternyata mereka percaya, oh saya percaya akan bahagia. Dan kami itu nenek moyang kita leluhur kita menerima. Kalau begitu kami rela dibaptis. Sudah dibaptis mereka itu. Dan ternyata mereka merasa kami percaya Tuhan Yesus itu membahagiakan. Kalau begitu kami meneruskan kepada anak cucu kami. Dan karena itu kita dibaptis. Dan karena kita dibaptis, kita percaya bahwa Tuhan itu adalah segala. Tuhan itu dia secara wafat dan berbakti. Kami percaya kepada Dia dan kami percaya ini membahagiakan. Bapak Ibu Thomas dalam bacaan Injil, dia tidak percaya. Sampai Yesus mesti tunjukkan, Thomas kau sini. Lihat ini tanganku. Lihat rambutku. Thomas ini baru Tuhanku dan Allahku. Lambat bos. Kalau kau lambat lagi berarti kau tidak dapat lambat ialah kebahagiaan. Bapak Ibu, inilah tiga hal yang penting yang kita dapat dari perayaan Ekaristiwa. Kita boleh bawa pulang semua. Dengan kesadaran ini, saya pulang rumah dengan satu keyakinan. Saya percaya teguh kepada Tuhan Yesus itu karena Dia sia-sia. Dia tidak menipu saya. Walaupun dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang saya mengalami susah, mengalami kecewa, mengalami berbagai macam hal yang barangkali tidak sesuai dengan harapan saya. Tetapi saya percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik karena Dia sudah berjanji. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus, kita hanya baca dari kitab suci, terima pengajaran dari para imam, terima pengajaran dari guru, kita cuma terima itu dia Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kemarin semua percaya dan kami itu datang sembahyang. Kalau kemarin tidak percaya, berarti kemarin tidak datang sembahyang. Percayalah, maka kamu akan bahagia. Kita berdoa bersyukur atas rahmat ini, seraya berdoa semoga peristiwa hari ini menjadi sebuah berkat bagi kita semua dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan perayaan kita ini, maka saat ini kesempatan bagi kita untuk meresmikan
gereja kita dan masyarakat kita. Untuk itu saya mengundang para bapak berdiri, saya ingin menyapa seluruh umat pertama-tama untuk mengatakan dengan resmi tentang wadah umat Allah yang terkasih. Hari ini akan diresmikan secara formal dan sah bahwa telah terbentuk wadah persaudaraan untuk bapak-bapak Katolik dalam tahun ini. Sebuah wadah perkumpulan persaudaraan dalam iman Katolik, tempat di mana para bapak Katolik berhimpun dalam persaudaraan Katolik untuk pertama-tama membina diri dalam iman dan kepercayaan akan Tuhan dalam gereja Katolik. Dan selanjutnya mereka akan terjun dan terlibat dalam tumbuh dan berkembangnya iman dalam hidup sebuah keluarga bersama. Karena keluarga Katolik adalah gereja kecil atau eklesia domestika. Di dalam gereja kecil itulah, eklesia domestika itulah, peranan seorang bapak Katolik hadir. Beberapa dasar yang mendukung sahnya wadah ini di paroki kita ini, pertama-tama berasal dari kitab suci sebagai landasan iman kita. Kita dengar dari Injil Markus bab 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Injil Markus menulis kepada tugas kekuasaan para rasul diteruskan kepada para misionaris, diteruskan kepada leluhur kita meneruskan kepada kita ini, dan kita akan meneruskan kepada anak cucu. Tugas utama seorang bapak ialah mengembalakan kawanan dombanya, ialah keluarganya. Karena itu gereja menyebut keluarga sebagai eklesia domestika. Kawanan domba dalam keluarga ialah istri dan anak-anak. Mereka digembalakan dengan cinta. Kita dengar dari Injil Yohanes, ketika Yesus makan di pantai bersama murid-muridnya, dia bertanya kepada Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Yesus bertanya 3 kali dan Petrus juga menjawab 3 kali. Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-domba." Seorang bapa dalam keluarga, dia adalah kepala kawanan dalam keluarga. Selanjutnya dalam kanon 208 kita hukum kanonik, di antara semua orang beriman Kristiani, yakni berkat kelahiran kembali dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan. Dengan itu mereka semua sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing bekerja sama membangun tubuh Kristus. Waktu itu saudara-saudara terkasih, itulah dasar mengapa dibentuk kaum bapak, supaya kaum bapak Katolik bukan kaum bapak sembarangan, kaum bapak Katolik. Itu dasarnya dalam
Siap saya hadir. Dan untuk badan pengurus inti serta kepala bidang akan maju ke depan sebagai perwakilan kawan bapak untuk melanjutkan kepengurusan Pramuka Paroki. Keuskupan Anggota Wilayah Kehidupan Kecil Wasi Paroki Santa Agnes Letua, Sekretariat Pastoran Stasi Letua, Ohoi Letua. Surat keputusan nomor 09-BL-SK-KBK-angka Romawi 4/tahun 2025 tentang pengangkatan dan pengukuhan kelompok kategorial kaum bapak Katolik Paroki Santa Agnes Letua. Pastor Paroki Santa Agnes Letua menimbang bahwa demi kelangsungan dan perkembangan rohani umat Allah di paroki, maka dipandang perlu membentuk kelompok kaum bapak Katolik Paroki Santa Agnes Letua periode tahun 2025-2028. Memperhatikan 1. Kitab Hukum Katolik Kanon 208 sampai dengan 216. 2. Kitab Hukum Kanonik Kanon 224 sampai dengan 231. 3. Dekrit Konsili Vatikan II tentang kerasulan awam nomor 22 dan 24. 4. Hasil keputusan rapat kaum bapak per hari Minggu tanggal 9 Maret 2025 dan hari Rabu 19 Maret 2025 sekaligus sebagai hari berdirinya kaum bapak Katolik Paroki Santa Agnes Letua. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat kelompok kaum bapak Katolik Paroki Santa Agnes dengan personalia kepengurusan organisasi sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan pada tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2028. 3. Surat keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan setia dan penuh rasa tanggung jawab. 4. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Letua Minggu 27 April 2025 pada hari raya Minggu Kerahiman Lalu. Pastor Paroki Santa Agnes Letua RP Frederikus Sarapolo MSc. Tembusan kepada yang terhormat: 1. Sekretaris Episkopal Kehidupan Kecil. 2. Kepala Puskesmas Wilayah Kecil di Lampung. 3. Yang bersangkutan.
Lampiran keputusan SK nomor 09 garing P /PL garing SK garing KBK garing 6/4 garing tahun 2020. Pelindung Pastor Paroki Santa Agnes Letua. Penasihat Ketua Dewan Pastoral Paroki Santa Agnes Letua. 2. Orang Kai Pokoi Letua. Mohon kesediaan semua kaum bapak yang hadir dalam perayaan gereja ini dimohonkan berdiri tanpa terkecuali. Semua kaum bapak. Ketua Herman Yosef Taurutu. Siap, saya hadir. Wakil Ketua 1 Petrus Trevo. Siap, saya hadir. Wakil Ketua 2 Edward J. Kofi. Siap, saya hadir. Sekretaris 1 Emmanuel Tuhan. Siap, saya hadir. Sekretaris 2 Markus Aristo Kalkoe. Siap, saya hadir. Bendahara 1 Pius Milhan Lulus. Siap, saya hadir. Bendahara 2 Felicianus Maipur. Siap, saya hadir. Siap, saya hadir. Bidang kesekretariatan. Mohon kepada ketua bidang juga akan maju. Ketua bidang kesekretariatan Romalus Maipur. Siap, saya hadir. Anggota Matias Revo, Clinton Maipur, Argun Rundus, Gabriel Lewiaan, Bartolomeus Begen Maipur, Ari Rundus, Rehin Maipur. Bidang liturgia. Ketua Polikarpus Yanwari. Anggota Cornelis Maipur, Bapak Quartus Lulus, Albertus Tertok, Aloysius Tunuhan, Franciscus Maipur, Yohanes Yanto Taurutu, Yosef Maya Bubur, Daniel Lulus, Stanislaus Maipur. Bidang Kerikma. Ketua Yosef Taurutu. Siap, saya ada. Anggota Gradus Maipur, Danisius Maipur, Primus Maipur, Virgil Rundus, Aloysius Maipur, Leonardi Rundus, Yosef Elis Taurutu, Hartoyo Rundus. Bidang Koinonia. Ketua Bapak Eugenius Markus Rundus. Siap, saya hadir. Anggota Bapak Paulus Rendusu, Bapak Agustinus Rundus, Bapak Antonius Maipur, Bapak Yohanes Bosco Rundus, Bapak Cornelius Tuhan, Bapak Aloysius Revo, Bapak Yeremias Maipur, Bapak Paskalis Taurutu, Bapak Yosef Floresa. Bidang diakonia. Ketua Bapak Philip Rundus.
Martinus Watumul, Bapak Paskalis Lulus, Bidang Martiri. Ketua Bapak Petrus Lima. Anggota Bapak Dominikus Lauro, Bapak Yakobus Lulus, Bapak Gabriel Mayer, Bapak Stefanus Lauro, Bapak Ambrosius Lauro, Bapak Simon Lauro, Bapak Gerakan Lulus, Bapak Sylvester Lauro, Bapak Paskalis Lauro. Bidang hubungan masyarakat. Ketua Bapak Herman Yosef Roko. Anggota Bapak Dominikus Lulus, Bapak Petrus Lauro, Bapak Elias Damaris Lulus, Bapak Yohaki Tuhan, Bapak Yohanes Chandra Mayaku, Bapak Bimo Buna, Bapak Natalis Reko, Bapak Salvatore Reko, Bapak Yosef Mayaku. Mengetahui badan pengurus Bapak ahli Paroki Santa Persekutuan masa bakti tahun 2025 sampai 2028. Sekretaris mengambil rumah Ketua Bapak Herman Yosef Lauro. Bapak yang terkasih, tugas dan tanggung jawab sebagai tuan Bapak Katolik sangat berat karena ada istimewa betul dan menggembalakan kawan berupaya harus memandang masing-masing terhadap masyarakat serta umat beriman. Namun Anda harus terus berjuang untuk memikul tanggung jawab ini dengan berani dan penuh iman. Tuhan tetap akan menolong Anda. Nantinya Anda akan dilantik untuk menjadi badan pengurus Bapak Katolik di Paroki kita. Sebelum dilantik saya ada bertanya tentang kesetiaan dan kemampuan Anda untuk menjalankan tugas ini. Siapkan Anda untuk menjalankan tugas ini sebagai badan pengurus Bapak Katolik dengan tekun dan setia. Berjanji Anda untuk menjalankan tugas ini dengan tidak mencari pujian dan imbalan dari manusia, tidak pun mencari melayakan berkarya semata-mata demi kemuliaan Allah serta kesejahteraan seluruh umat yang melayani. Berjanji Anda untuk dalam hidup pribadimu pun bersikap jujur terhadap Allah dan manusia dan menjadi contoh yang baik bagi semua orang beriman. Atas janji itu maka berkata janji ini dengan nanti setelah mengucapkan syahadat iman kita dan dalam syahadat iman itu ada kami. Namun sebelum sampai kepada pengakuan syahadat iman, saya mengajak Anda untuk berdoa memohon pengampunan untuk menyertai Anda dalam tugas ini dengan berdoa
Doa kepada Sang Yosef. Dan agar Anda diteguhkan untuk itu saya minta seluruh umat berdiri, kita mendampingi bapak-bapak ini dalam syahadat iman kita, supaya dengan demikian sesudah syahadat ini mereka akan diterima. Kita sama-sama berdiri dan mengakui iman kita dalam syahadat. Credo in unum Deum.
Ia akan meneguhkan hati saudara dan melindungi saudara terhadap segala kelemahan dan terhadap segala pengaruh yang jahat. Ia akan menembuskan Roh Kudus-Nya untuk menerangi hati dan budi saudara, agar saudara berpikir jernih, merencanakan yang baik dan bertindak dengan benar dan bijaksana dalam menjalankan tugas mulia dan berat ini. Maka atas nama kehendak Allah dan di bawah perlindungan Santa Perawan Maria serta Santo Yosef pelindungmu, saya melantik dan meneguhkan saudara-saudara dalam jabatan masing-masing sebagai pengurus kaum Bapa Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Untuk mengambil langkah dan melayani semua
engkau Tuhan sudah segala kekudusan, maka kami mohon berikanlah kebenaran ini dengan pertolongan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah yang mati. Ketika dia diserahkan untuk menampung secara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan saya. Marilah mempertahankan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami melakukan yang menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Monsinyur Seromutra serta semua orang. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Tenangkan semua orang yang telah berpulang dalam perayaan-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami mau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria dan Allah Sang Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Recepti salutaribus moniti, et divina effusion reformati, Habemus Christe.
Tuhan gereja saudara dalam nama kita Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang perjamuan anak domba.
menjadikan dunia damai sejahtera demi Dia yang telah mengorbankan dirinya pada kami dan kini hidup dalam kemuliaan di sisi-Mu serta menjadi pengantara kami sepanjang segala masa. Yuk kita mendengarkan warta dari Salve. Pertama-tama mewakili seluruh umat, kami menyampaikan banyak terima kasih untuk Pastor Paroki yang telah memimpin perayaan di Pesta Keraiman kami pada tahun ini. Kita berdoa juga dari seluruh Pastor Paroki agar dalam menjalankan tugas-tugasnya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Baik, selanjutnya disampaikan banyak terima kasih untuk adik-adik Mestina, ibu-ibu rektor, lektris, Mazmur, dan juga pembaca anak Injil. Terima kasih yang sama juga untuk keluarga besar kelompok doa Keraiman Ilahi yang bertanggung jawab dalam memeriahkan Pesta Keraiman Ilahi. Mereka sudah keluar ke kampung sejak jam 5 sore tadi, tapi sore ini mereka kembali lagi untuk bersama-sama dengan kita umat paroki merayakan Pesta Keraiman Ilahi. Terima kasih untuk semangat yang ditujukan kepada kami semua. Terima kasih juga pelatih, ibu dan organis, Bapak Oke. Selanjutnya pada hari ini juga di Pesta Keraiman Ilahi ini kita patut bersyukur bahwa tepat di Pesta Keraiman Ilahi tanggal 27 April 2025 ini kelompok kategori gereja secara khusus untuk bapak-bapak, kawan bapak Katolik akhirnya diresmikan dan dilantik kepengurusannya. Kita berdoa semoga bapak-bapak yang ada di wilayah paroki ini terus menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi teladan yang baik, menjadi pembuah yang baik untuk domba-domba secara khusus istri dan anak-anaknya. Untuk sepengetahuan kita semua bahwa kaum bapak ini merupakan wadah bagi semua kaum bapak Katolik yang ada di paroki ini. Jadi kalau bapak merasa menjadi suami, maka bapak adalah bagian dari wadah kaum bapak Katolik. Kaum bapak Katolik bukan hanya kelompok kor. Kelompok kor adalah kelompok kecil yang akan menjadi program untuk selalu mengenal lagu-lagu dalam ini. Selebihnya seperti tadi Pak sampaikan, ini menjadi persekutuan bapak-bapak Katolik untuk selalu mengisi berbagi cerita terutama dalam mengembangkan iman. Dan yang paling terakhir, dari tempat ini juga selaku perwakilan panitia kecil kaum bapak, kami mengundang seluruh umat, Bapak Pastor Paroki, Ibu Ketua Dewan, serta seluruh Dewan anggota yang hadir, Bapak Ibu Ketua Dewan Pastoral Rukun yang hadir, adik OMK kami, Bapak Ibu, kita semua keluarga besar Keraiman Ilahi. Kita setelah perayaan ini kita diundang untuk mengikuti acara makan Paskah bersama yang akan diselenggarakan di depan gedung gereja ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih untuk Bapak, Bapak, saudara-saudari, adik-adik yang telah bersatu dalam perayaan memeriahkan Pesta Keraiman Ilahi. Kami kembalikan kepada paroki dan mohon untuk penandatanganan sekarang.
kemudian kita akan mengajar pelayanan. Mari kami kita mengakhiri pelayanan dengan memohon Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita menjadi umat terbaik dan memperbaiki kepada Tuhan.